Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rovinta. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua, yakni Al-Quran dan pemeliharaannya. Yang pertama perbedaan antara pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran, yakni menurut Al-Lihiyani, kata Al-Quran merupakan kata benda dari kata kerja atau fiil. Sedangkan pengertian studi Al-Quran dalam istilah Arab memiliki kegiatan, demikian disebut dengan ulum Al-Quran. Kata ulum Al-Quran adalah bentuk idhofi. Ulum adalah bentuk jamak dari ilmi. Ia juga mengandung makna persoalan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran. Pencapaian ketiga tujuan pokok ini diusahakan oleh Al-Quran melalui 4 cara, yaitu yang pertama, perintah memperhatikan alam raya, mengamati pertumbuhan dan pengembangan manusia. Yang ketiga, kisah-kisah dan janji serta ancaman duniawi atau ukhrawi. Kemudian yang ketiga, kedudukan atau fungsi Al-Quran, yakni yang pertama sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, yang kedua sebagai way of life bagi seluruh umat manusia, dan yang ketiga bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, sejarah dan kegunaan studi Al-Quran, yakni sejarah studi Al-Quran. Pertama, pada masa Nabi dan 2 khalifah pertama, ulum Al-Quran belum dikenal sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Sebagai Rasul, beliau ditugaskan menyampaikan wahyu sekaligus menjelaskan maksud dan kandungan Al-Quran. Dan yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin abad 1 Hijriah, pada masa itu mereka berusaha menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kajian Al-Quran, terutama setelah wilayah pemerintahan Islam semakin luas sehingga terjadi pembauran antara bangsa Arab dan non-Arab. Dan yang ketiga, pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, para tabi'in mulai memfokuskan perhatian mereka terutama kepada pembukuan hadis yang memuat berbagai informasi yang berasal dari Rasulullah SAW. Mereka juga menghimpun berbagai pendapat para sahabat dan para tabi'in tentang apa saja yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dan yang keempat, yakni pada abad ketiga Hijriah. Pada abad ini, para tokoh Muslim lebih memanfaatkan perhatian pada independensi tafsir dari hadis. Hadis secara umum menjadi sebuah ilmu tafsir yang berfungsi sebagai indu ilmu-ilmu Al-Quran. Dan yang kelima, pada abad keempat Hijriah, Ajaib Ulum Al-Quran karya Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Qalim Al-Anbari. Dan yang keenam, pada abad ke-6 Hijriah, ilmu Mubahamat Al-Quran karya Abu Qasim Abdurrahman As-Suhaili. Kemudian ulum Al-Quran pada abad ke-7, yakni ada Majaz Al-Quran karya Ibnu Abdussalam. Kemudian pada abad ke-8 ada Aqsam Al-Quran karya Ibnu Al-Qayyim. Kemudian pada abad ke-9 ada Tafsir fi Qawaid karya Muhammad Ibnu Sulaimun. Kemudian yang ke-10 ada Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Kemudian yang ke-11 ada Ijaz Al-Quran karya Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i. Dan yang kelima, upaya pemeliharaan Al-Quran, yakni para penulis wahyu tersebut diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, tulisan-tulisan tersebut disimpan di dalam rumah Nabi Muhammad SAW dalam kondisi belum terhimpun dalam suatu mushaf. Kemudian hikmah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa ia diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang terakhir, kegunaan studi Al-Quran. Studi Al-Quran berguna sebagai mengkaji dan memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan perintah dan larangannya, etika serta moral dan baik dan lain sebagainya. Juga memahami isi yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran secara tepat dan benar, penghayatan dan pengalaman terhadap berbagai petunjuk hukum Islam dari Al-Quran secara komprehensif.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.